al-huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah banyak. Dan karena tempat yang istimewa dan haram layak untuk kita kunjungi. Bahkan mungkin ada sebagian di antara kaum muslimin yang belum diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatanginya, tapi ada kerinduan untuk datang ke sana. Di antara jamaah yang belum pernah haji dan belum pernah umroh, angkat tangan. Pengen ke sana enggak? Kapan? Secepatnya. Baik. Semoga Allah mudahkan untuk bisa berkunjung ke Baitullah. Terkadang seorang mukmin dia punya keinginan tertentu sebagai bagian dari wujud imannya. Ada yang pengen wakaf, ada yang pengen menderma, termasuk diantaranya ada yang pengen datang ke rumah suci Baitullah Al-Muharram. Tapi karena keterbatasan yang dia miliki, sehingga dia belum berhasil mewujudkan harapannya. Disinilah bagian pertama yang akan kita bahas berkaitan dengan niat seorang mukmin untuk mendapatkan kebaikan, namun karena keterbatasan yang dia punya, dia nggak berhasil mewujudkannya. Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan pahala untuknya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man hamma bil hasanati falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah." Siapa yang punya keinginan untuk melakukan amal saleh tapi dia tidak berhasil melakukannya, maka akan dicatat untuknya seperti melakukan amal secara sempurna. Dia tidak melakukannya bukan karena malas, bukan karena pelit, tapi dia tidak melakukannya karena tidak punya fasilitas untuk melakukannya. Nah, saya mau mengambil satu pelajaran, mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan satu insight yang baik dari surat Al-Ahzab ayat 23. Silahkan dibuka surat Al-Ahzab ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila." Minal mu'minina rijalun, di antara orang-orang yang beriman, rijalun ada beberapa lelaki, ada beberapa orang, sadaqu ma ahadullaha alaih, yang membenarkan janji mereka di hadapan Allah, membuktikan janji mereka di hadapan Allah. Faminhum man qada nahbah, sebagian di antara mereka ada yang sudah berhasil mewujudkan harapannya. Wa minhum may yantazir, dan sebagian di antara mereka ada yang masih menanti, masih menunggu giliran. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak pernah berubah niat. Mereka tidak pernah mengganti harapan dan tidak ada kaitannya dengan masalah haji. Tapi sehingga seorang mukmin dia siaga dan sahabat. Saat Nabi SAW, apa tujuan awal Nabi SAW mengajak para sahabat ke Badar? Sehingga mereka berharap nanti yang akan mereka dapatkan adalah kafilah dagang Abu Sufyan yang jumlahnya lebih sedikit orangnya, sementara mereka membawa barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan senjata mereka tidak lengkap. Nah, saat Nabi SAW mengajak para sahabat untuk berangkat ke Badar, beliau tidak mewajibkan. Yang mau ikut silahkan, yang nggak ikut silahkan. Makanya yang ikut hanya kurang lebih 300 sekian belas orang. Dan banyak masyarakat Ansor yang nggak ikut, karena mereka berpikir kalau hanya sebatas untuk mencegat kafilah dagang, ya tidak butuh pasukan banyak-banyak. Tapi Masya Allah, ternyata harapan mereka meleset. Yang mereka jumpai apa? Justru sekelompok orang yang lengkap dengan senjata dengan jumlah yang lebih banyak.
wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Kalian berharap untuk bisa bertemu dengan pasukan yang tanpa senjata. Takunu lakum, yang nanti akan kalian hadapi. Dan yang dimaksud adalah kafilah dagangnya Abu Sufyan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka dengan musuh besarnya, yaitu pasukan orang musyrik yang jumlahnya lebih banyak. 1000 lawan 300 sekian belas. Dengan yang 1000 ini membawa perlengkapan perang lebih lengkap. Sampai Nabi SAW ketika melihat persiapan mereka yang demikian lebih lengkap dengan jumlah pasukan yang lebih besar, makanya peristiwa ini disebut dengan Perang Badar Kubro. Karena ada Perang Badar Sugro, peristiwanya ada di Badar tapi perang kecil-kecil. Peristiwa Perang Badar Kubro terjadi antara pasukan yang dipimpin Rasulullah SAW dengan pasukan musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal. Jumlahnya 1:3. Nabi SAW sampai berdoa kepada Allah. Dalam salah satu kalimat doa itu beliau mengucapkan, Allahumma intahlik hadhil isabah lan tu'bad ala wajhil ardi abada. Ya Allah, kalau sampai kelompok kecil ini kalah, kau binasakan dalam peristiwa perang ini, maka kau tidak akan pernah disembah di muka bumi ini selamanya. Masjid An-Najiyah enggak ada. Pondok ini enggak ada. Karena ketika pasukan ini kalah, enggak ada Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan bagi kaum muslimin. Nah, peristiwa ini kemudian membuat tidak nyaman sebagian sahabat, terutama mereka yang berharap bisa ikut perang tapi tidak ikut terlibat dalam peristiwa Perang Badar, karena pada waktu itu Nabi SAW tidak mewajibkan. Akhirnya sebagian di antara mereka memiliki tekad kuat, kalau nanti Nabi SAW ngajak perang lagi, aku sudah siaga siap untuk ikut. Sehingga dia dalam posisi siaga untuk menerima panggilan jihad. Tayyib. Disitulah ternyata janji itu dibenarkan. Pada saat Nabi SAW mengajak mereka untuk berangkat menuju Uhud, para sahabat yang kemarin tidak ikut dalam peristiwa Perang Badar, begitu ada panggilan Uhud, langsung berangkat. Salah satunya pamannya Anas bin Malik, namanya Anas bin Nadr. Karena bapaknya Anas namanya siapa? Malik bin Nadr. Malik bin Nadr ini punya saudara namanya Anas. Namanya Anas bin Nadr. Malik punya anak Anas bin Malik. Gak bingung ya insya Allah ya? Sama-sama Anas, tapi yang satu keponakan, yang satu paman. Anas bin Nadr ini bertekad, kalau nanti Nabi SAW ngajak saya untuk jihad, saya akan jihad. Saya siaga untuk jihad, karena beliau sedih, kenapa kemarin tidak ikut dalam peristiwa Perang Badar. Beliau merasa menyesal, kenapa kemarin tidak ikut, padahal Nabi SAW sudah mengajak, walaupun belum sampai pada tingkatan wajib. Begitu Perang Uhud, maka Anas bin Nadr ini langsung siaga menuju Uhud. Di perjalanan, beliau ketemu dengan Sa'ad bin Mu'ad. Dan beliau mengatakan, ya Sa'ad, inni ajidu rihal jannah tahta Uhud. Wahai Sa'ad, aku menjumpai aroma surga di bawah Uhud. Kau mau kemana? Aku siap untuk mati di sini. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau mati syahid dalam peristiwa perang Uhud. Sebagian kaum muslimin masih bertahan hidup, sebagian kaum muslimin sudah meninggal dalam peristiwa perang Uhud. Disitulah masyarakat muslim yang menjadi sahabat Nabi SAW terbagi menjadi dua. Pertama, mereka yang punya keinginan untuk mati syahid telah terkabul, sehingga mereka mati syahid dalam peristiwa perang Uhud. Yang kedua, mereka yang punya keinginan mati syahid sudah berusaha untuk mengambil sebab dengan ikut perang, tapi ternyata mereka belum mati, sehingga mereka pulang, tapi keinginan untuk mati syahid gak hilang. Itulah yang diceritakan oleh Allah di ayat ini. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih
di antara orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang yang membenarkan perjanjian mereka di hadapan Allah, komitmen mereka di hadapan Allah, yaitu ketika datang panggilan jihad, mereka langsung berangkat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faminhum man qadha nahbah." Di antara mereka ada yang sudah berhasil menunaikan harapannya. Sudah berhasil menunaikan harapannya apa di sini, Pak? Mati syahid. Wa minhum may yantadir. Kelompok yang kedua, mereka yang masih siaga dalam kondisi menantikan dan menunggu kapan giliran dia untuk mati syahid. Kelompok yang kedua ini kata Allah, wa ma baddalu tabdila. Mereka tidak pernah mengganti niatnya. Masya Allah. Disinilah yang kita maksud tadi. Ada orang yang dalam posisi selalu siaga niat untuk berbuat taat dan amal soleh. Begitu ada sebab yang membuat mereka mampu untuk melakukannya, mereka langsung berangkat. Sekarang kita bawa konteks jihad tadi pada kegiatan yang lebih ringan daripada jihad kita. Itulah ibadah haji. Alhamdulillah kaum mukminin yang mereka punya rasa rindu kepada Baitullah. Kaum mukminin yang ingin melaksanakan rukun Islam yang kelima. Tertanam dalam hatinya, saya ingin berangkat haji. Yang belum haji boleh angkat tangan. Yang belum haji, Pak, mayoritas ya. Pengen haji enggak? Pengen haji? Baik. Tahun depan kalau ada gratis, berangkat enggak? Berangkat. Tahun depan, jika Anda bisa haji dengan syarat jual rumah, sanggup enggak? Sebentar dulu Pak Ustaz. Saya tanya istri dulu. Syaratnya kok mahal banget. Baik. Sehingga mereka yang pengen untuk haji, walaupun sekarang mungkin masih dalam proses penantian. Jika Anda dalam kondisi saya masih menunggu, apa yang Anda lakukan? Aku udah daftar Pak Ustaz. Pakai apa? Ini ada program reguler, ada haji plus. Sesuai jalur yang disediakan oleh pemerintah. Karena hanya melalui 2 jalur itu yang berdasarkan kuota pemerintah yang bisa kita ikuti. Di posisi ketika Anda tetap dalam keadaan pengen berangkat, niat itu tidak hilang. Kemudian tidak membatalkan biaya yang telah dibayarkan, berarti dia dalam keadaan mayyantadir, sedang dalam penantian. Ada satu kejadian, dan ini sering kita ceritakan. Bapak-bapak usia 60-an tahun, beliau punya uang yang cukup untuk daftar haji reguler. Bayar 25 juta. Selesai daftar, anaknya pada protes. Bapak buat apa daftar haji reguler? Usia bapak 60 tahun. Daftar haji reguler, Bandung nanti kan berapa lama? 24, bukan 30. 28 tahun. Jogja 30-an tahun. Untuk bisa berangkat haji reguler, antriannya sampai sekian puluh tahun. Sekarang usia bapak sudah 65. Mau nunggu 28 tahun, 30 tahun. Apa masih mungkin bapak untuk bisa berangkat haji di usia 90 tahun? Daripada duit itu nganggur, 25 juta nggak bisa diapa-apain, toh nanti anaknya juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan duit itu, dibatalin saja Pak. Ditarik duit 25 juta, mungkin kita bisa manfaatkan untuk usaha. Namun subhanallah, sang bapak ini tidak bersedia. Dan beliau mengatakan, saya tidak akan cabut itu. Saya akan tetap bertahan di sini. Kalaupun nanti sampai saya mati dan belum berhasil berangkat haji, saya berharap mati dalam penantian. Mati dalam penantian. Sebagian di antara kaum muslimin ada yang sudah berhasil menunaikan hajatnya. Faminhum man qadha nahbah. Sebagian di antara mereka ada yang sudah berhasil menunaikan keinginannya sehingga dia berhasil berangkat haji. Wa minhum may yantadhir, dan sebagian di antara mereka yang masih menunggu. Teman-teman yang tadi angkat tangan belum haji dan pengen punya keinginan kuat untuk bisa berangkat haji.
yang punya keinginan kuat tadi, buktikan sadaqu ma'ahadullah alaih. Dia buktikan kebenaran keinginannya dengan cara segera daftar. Loh tapi Pak, kan nggak jelas waktunya kapan. Nah Anda mau haji pakai jalur apa? Adanya cuman itu. Kalau di Indonesia adanya hanya melalui jalur, kalau nggak reguler, ini yang kuota ya, atau plus. Kau mau pakai jalur apa? Adanya cuman itu. Kecuali kalau misalnya dia jadi ekspatriat di negeri-negeri kafir. Atau misalnya dia punya istri yang berasal dari negeri-negeri yang minoritas. Misalnya dia punya istri orang Filipina, atau orang Thailand, atau orang Jepang, atau mana. Barangkali dia bisa melalui jalur negeri selain Indonesia. Tapi kalau di negara kita, jalur resminya yang sifatnya kuota hanya melalui dua jalur itu. Sadaqu ma'ahadullah alaih. Dia membuktikan kebenaran harapannya untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima dengan cara saya sudah daftar. Kalaupun nanti saya mati dan belum berhasil, harapannya mati dalam kondisi sedang menantikan amal soleh, mati dalam penantian. Baik. Dan ada satu keistimewaan jamaah. Aturan di negara kita, mereka yang sudah mendapatkan porsi haji tapi nggak berhasil berangkat karena meninggal, maka nanti porsi ini jatuh kemana Pak? Ke ahli waris. Sehingga Bapak meninggalkan warisan yang pasti dipakai ibadah kalau tidak dibatalkan. Anda meninggalkan warisan 25 juta. Warisan 25 juta dikasihkan ke anak. 25 juta kira-kira kalau di Bandung habis berapa lama? Sehari. Masya Allah. Itu dipakai ke mall mana aja itu. 25 juta jadi warisan. Mungkin ya ada anak yang langsung beli motor, ada yang langsung beli ini beli ini. Jadi hanya habis untuk urusan duniawi. Tapi kalaupun misalnya Anda tinggalkan porsi haji, lalu kita meninggal dunia sebelum berhasil berangkat, dilanjutkan oleh anak, ini akan jadi warisan yang istimewa. Orang tuanya pahalanya tidak hilang, karena dialah yang membiayai porsi haji yang pertama. Dan yang melaksanakan adalah anaknya, dia bisa mendapatkan urutan lebih awal. Sehingga nggak perlu takut. Makanya kaum muslimin, kami sarankan yang sudah punya dana yang cukup 25 juta tanpa harus utang, dan ketika itu dipakai tidak ganggu dapur Anda, segera daftar yang reguler. Kalau Anda punya kemampuan yang lebih, bisa daftar yang plus $4.000 sebagai DP, dan nanti harus menunggu selama 7 tahun, silahkan. Fasilitasnya beda, harganya beda. Kok nanti misalnya dalam perjalanan ada apapun yang menyebabkan Anda tidak berhasil berangkat, tidak perlu ada yang membuat Anda sedih. Karena sejatinya seperti ini adalah sebuah peninggalan warisan yang lebih istimewa dibandingkan hanya sebatas meninggalkan harta. Baik. Kita tahu bahasanya kota suci ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kota ini sebagaimana yang Allah tegaskan di Al-Baqarah ayat 125. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla mathabatan linnas, sebagai tempat kumpul berulang manusia. Apa sih yang dimaksud dengan mathabah? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la yaqduna minhu watara ya'tuna thumma yarji'una ila ahlihim thumma ya'uduna ilaih. Gak pernah ada ceritanya orang bosen untuk datang ke Ka'bah. Walaupun sudah berkali-kali umroh, tetap punya kerinduan untuk datang. Bapak Ibu ya, Ka'bah itu bentuknya apa Pak? Cuman kubus. Sebagaimana yang kita lihat. Warnanya
Ada warnanya enggak? Warna batu bata. Hitam itu kiswahnya. Gitu ya? Warna kiswahnya hitam. Kalau dari sisi gaya seninya, ya biasa saja. Bangunannya bangunan kotak saja. Sehingga tidak ada nuansa seni. Tapi ini menjadi salah satu keajaiban. Orang ketika datang ke sana merasa nyaman untuk melihat Ka'bah. Itulah bahasa iman. Allah Subhanahu wa taala jadikan al-bait sebagai mathabatan linnas. Dan Allah katakan mathabatan linnas, kata Ibnu Abbas, enggak pernah ada orang yang bosan untuk datang ke sana. Mereka datang ke sana kemudian pulang, lalu nanti pengen datang lagi, pulang pengen datang lagi, berkali-kali. Sampai ada yang umroh sudah berkali-kali, bahkan tiap tahun umroh, bahkan yang jadi pembimbing tiap bulan umroh tetap senang jadi pembimbing. Enggak ada ceritanya bosan. Bukan karena pertimbangan uang, Pak. Tapi mereka senang ketika beribadah di tanah suci. Dan ini salah satu di antara bukti kebenaran yang Allah tegaskan. Allah jadikan Ka'bah ini tempat yang dirindukan oleh setiap orang yang pernah mendatanginya. Sampai ini tidak hanya terjadi di tengah kaum muslimin, bahkan ini juga terjadi pada seluruh umat manusia di masa silam. Sampai di masa silam itu jamaah, ada orang Nasrani yang dia pengen mengalihkan perhatian masyarakat Arab untuk tidak hanya datang ke Mekah. Apa pengaruhnya jika sebuah daerah didatangi banyak orang? Ekonominya kan maju. Disinilah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan sumber pendapatan bagi penduduk Mekah. Mekah itu tanahnya tandus, isinya bebatuan, tidak bisa ditanami sebagaimana layaknya lahan Madinah, sehingga nggak ada kebun di Mekah. Terus dari mana cara masyarakat Mekah bisa mendapatkan bahan makanan? Karena kota ini didatangi oleh banyak orang, maka jualan apapun laku. Komoditas apapun datang ke sana. Dari situlah masyarakat Mekah bisa mendapatkan bahan makanan. Makanya Allah ceritakan dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kebiasaan orang Quraisy, mereka punya kebiasaan melakukan perjalanan di musim panas dan di musim dingin. Musim dingin mereka berangkat ke Yaman, musim panas mereka berangkat ke Syam untuk berdagang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada mereka, kalian tuh punya dua nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Alladzi at'amahum min ju'. Allah kasih makan kepada kalian sehingga kalian tidak mengalami kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan Allah kasih jaminan keamanan bagi kalian sehingga tidak mengalami ketakutan. Dua nikmat ini dimiliki oleh penduduk Mekah karena mereka tetangganya Ka'bah. Mereka dapat makanan dari mana? Orang-orang yang datang ke Ka'bah dari berbagai macam daerah, dia datang sambil membawa komoditas makanan. Sehingga mereka bisa mendapatkan sumber alam dari berbagai macam daerah. Mereka mendapatkan keamanan dalam bentuk apa? Orang Quraisy kalau berangkat untuk berdagang, mau ke arah manapun, tidak ada satupun suku yang berani ganggu. Karena berani ganggu suku Quraisy, nggak bisa haji. Berani ganggu suku Quraisy, mereka nggak bisa datang ke Mekah. Ya, ibarat misalnya ya, kalau sampai terjadi tawuran antara Bobotox dengan Masya Allah. Kalau sampai berani ganggu suku Quraisy, nanti supporter dari yang lain dia nggak bisa masuk Mekah. Maka mereka tidak diganggu sehingga mau melakukan perjalanan ke Syam aman, melakukan perjalanan ke Yaman aman. Mereka aman karena berkahnya Baitullah. Orang Nasrani dari Yaman gak terima. Akhirnya dia ingin mengalihkan perhatian masyarakat gimana agar Yaman ini bisa didatangi oleh banyak orang. Dibuatkanlah sebuah istana yang sangat megah, sebenarnya bentuknya gereja. Dan gereja ini disepuh dengan emas bagian atas. Saking tingginya gereja itu, Pak.
Setiap kali ada orang yang melihat ke atas, pecinya masih jatuh. Makanya bangunan itu disebut dengan bangunan kulais. Kulais itu dari kata kolan suah yang artinya peci. Karena siapapun yang lihat ke atas pasti pecinya jatuh. Akhirnya orang mengenalnya sebagai bangunan kulais. Kemudian sang raja ini mengumumkan, silahkan kalian datang ke bangunan kami, ini lebih indah, lebih megah daripada Ka'bah yang cuman bebatuan yang ditumpuk. Namun Masya Allah, ada salah satu penduduk Mekah dari Bani Kinanah yang jengkel dengan perbuatan ini. Akhirnya dia pun datang ke Quraisy, beol di Quraisy, kotorannya dileleletkan di temboknya Quraisy. Sampai akhirnya ketahuan kalau ternyata pelakunya adalah orang Mekah. Sang raja pun emosi dan marah, dia siapkan pasukan gajah. Nah, disitulah ceritanya ada Raja Abroha yang dia bersama pasukan gajahnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala binasakan dengan Allah kirimkan burung apa namanya? Apa namanya burungnya? Enggak ada namanya. Ababil itu artinya berbondong-bondong. Ababil itu bentuk jamak dari kata ubullah. Satu rombongan. Burung itu datang satu gerombolan. Datang lagi satu gerombolan. Maka disebut ababil. Bergerombol-gerombol. Akhirnya mereka dibinasakan. Dua surat ini pengantar keamanan yang ditegaskan oleh Allah di Al-Quran, surat Al-Fil dan surat Quraisy, untuk menjelaskan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masyarakat Quraisy, di mana Allah kasih keamanan bagi mereka yang seharusnya menuntut mereka untuk mau menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sehingga Allah jadikan Ka'bah sebagai mathabah linnas. Maka siapapun yang sudah pernah berangkat ke sana pengen berangkat lagi. Yang sudah pernah umroh pengen umroh lagi. Yang sudah pernah kerja di sana tetap pengen umroh. Dan Masya Allah, orang kalau lihat Ka'bah itu dilihatin aja. Apa yang dilihatin Pak? Ya cuma lihat Ka'bah, tapi seneng rasa. Sehingga ada yang kemudian ngeliatin habis itu selfie. Ada yang selfie sambil berdoa. Backgroundnya Ka'bah. Ini doa salah kiblat. Backgroundnya Ka'bah kok. Berarti dia berdoa menghadap ke mana? Membelakangi kiblat. Sehingga sampai diabadikan dia selfie. Apalagi di masyarakat kita seperti ini bisa menaikkan status sosial. Tujuan kita bukan itu. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil, kenapa manusia selalu punya ketertarikan di sana? Pembenar dari awal apa yang Allah tegaskan, wa id ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Ingatlah ketika kami jadikan al-bait yaitu Ka'bah sebagai mathabatan lin-nas, tempat yang dirindukan oleh setiap orang. Baik. Di sisi yang lain, berkaitan dengan masalah haji, Allah pernah perintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk mengundang seluruh umat manusia agar mereka berangkat ke tanah suci dalam rangka melaksanakan haji. Allah Ta'ala berfirman, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Umumkan kepada umat manusia untuk berangkat haji. Ya'tuka rijalan, maka mereka akan datang memenuhi panggilanmu sambil jalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, atau dengan menggunakan kendaraan. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka datang dari sudut-sudut penjuru dunia yang jauh. Sehingga dari sudut Bandung ada yang sampai sana. Ada yang dari pelosok. Daerah mana pelosok di sini, Pak? Mungkin nama kotanya nggak pernah dikenal orang. Nama kampungnya nggak pernah dikenal orang. Tapi penduduk situ berangkat ke sana. Semuanya berkumpul di sana. Min kulli fajjin amiq, dari sudut-sudut penjuru bumi yang sangat jauh. Semuanya berangkat ke tanah suci. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, nadi finnas da'iyan lahum ilal haji ila hadzal bait
alladzi amarnaka bibinaihi. Panggil manusia, ajak mereka untuk berhaji, mendatangi rumah ini, Ka'bah, yang Allah perintahkan kamu untuk membangunnya. Fadzukira annahu qala, saat Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengundang masyarakat agar berhaji, maka Ibrahim mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, wa kaifa ablughun nas wa sauti la yanfudhuhum. Ya Allah, bagaimana aku bisa ngajak mereka untuk berhaji, aku bisa mengundang mereka sementara suaraku tidak sampai ke mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ngasih jaminan, nadi wa alainal bala, panggil saja dan nanti aku yang akan menyampaikan. Panggil saja dan nanti aku akan menyampaikan. Faqama ala maqamihi, maka Ibrahim pun berdiri. Ada yang mengatakan Ibrahim berdiri di makomnya Ibrahim. Makom Ibrahim itu apa, Pak? Tempat pijakan kaki yang digunakan oleh Ibrahim untuk apa? Untuk meninggikan Ka'bah. Lupa, makom Ibrahim kan berjarak. Ini Ka'bah, jarak sekian meter ada makom Ibrahim. Gimana Pak, jarak sekian kok bisa meninggikan bangunan? Dulu nempel. Dulu makom Ibrahim itu nempel. Nabi SAW selesai tawaf, sehingga ketika tawaf ya makom Ibrahim dilewati. Selesai tawaf, beliau sholat di belakang makom. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Karena dulu tidak banyak, maka terkadang sholatnya agak dekat. Di zaman Umar radhiyallahu anhu, karena semakin banyak orang yang tawaf, makam Ibrahim dipindah. Dan sampai sekarang berada di situ. Ini adalah istihad Umar, agar yang sholat di belakang makam tetap mendapatkan sunnah, tapi yang tawaf dia tidak sampai ganggu yang sholat. Taib. Ini makam ada bekas kakinya Ibrahim. Tapi karena saking seringnya diusap sama orang, akhirnya bekas kaki itu hilang. Nah, oleh pemerintah tetap dipahat seperti bekas kaki, kemudian dijaga, dikasih kurungan biar nggak disentuh orang. Walaupun yang ngalap berkah masih banyak. Dan ini cara ngalap berkah yang salah. Kalau mau ngalap berkah makam Ibrahim, ya kamu sok tawaf, habis tawaf silakan sholat di belakang makam. Walaupun tempat ini kadang sangat padat. Baik. Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di atas makom itu, lalu beliau memanggil orang. Wakilah, dan ada yang mengatakan alal hijri. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau memanggil di atas hijr, sebuah batu. Wakilah ala sofa, dan ada yang mengatakan di sofa. Wakilah ala Abi Qubais, dan ada yang mengatakan di atas Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais itu yang mana sih Pak? Jabal Abi Qubais itu yang berada di sebelah timurnya masjid, yang jadi istana kerajaan. Kalau Bapak lihat yang mepet dengan Masjidil Haram, ada bangunan tinggi, itulah istana kerajaan, dan itu adalah Jabal Abi Qubais. Ibrahim naik ke bukit-bukit tadi, kemudian beliau memanggil manusia, ya ayyuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahajjuhu. Wahai manusia, Allah telah menjadikan al-bait, Allah telah menjadikan rumah di sini. Maka kunjungilah rumah ini. Fayuqalu, dikatakan, innal jibala tawadu'at hatta balagha sautu arja'al ardi. Gunung-gunung ketika itu semuanya merendah sampai suara Ibrahim bisa ditangkap di ujung bumi. Suaranya Ibrahim sampai di ujung bumi. Ini hal gaib ya. Dan ini diceritakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, walaupun beliau tidak menyebutkan sumber, tapi ada kemungkinan ini adalah berdasarkan riwayat-riwayat yang beliau dapatkan. Wa asma'a man fil arham wal aslab, dan Allah Subhanahu wa taala membuat mendengar orang-orang yang berada di rahim dan orang-orang yang masih berada di tulang sulbi. Wa ajabahu kullu syai'in sami'ahu min hajarin wa madarin wa syajarin wa man kataballahu annahu yahujju ila yaumil qiyamah.
dan semua makhluk yang mendengarnya menjawab, baik bebatuan, pepohonan, tanah, semua yang mendengar menjawab, termasuk orang yang Allah tetapkan dia nanti bisa berangkat haji. Dia menjawab dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Aku datangi panggilanmu ya Allah, aku datangi panggilanmu. Maka latar belakang kenapa saat kita talbiyah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, karena berasal dari panggilan siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Namun ada satu hal yang menakutkan. Apa itu, Pak? Saat ada seorang hamba yang dia berangkat ke tanah suci tapi menggunakan uang haram, menggunakan modal harta yang haram, atau dengan cara maksiat, dengan cara manipulasi, dengan cara suap, dengan cara sogok, dengan cara tidak normal, intinya dengan cara terlarang, dia berangkat ke tanah suci. Saat kemudian dia tiba, lalu dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Qala Allahu Rabbul Izzah. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, la labbaika wa la sa'daik. Gak ada labbaik untuk kamu. Orang ini datang dengan membawa harta haram, dia datang dengan penuh dosa, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya sebagai tamu. Sehingga ketika dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, la labbaika wa la sa'daik. Gak ada labbaik untuk kamu. Makanya waspadai dengan yang namanya modal untuk berangkat haji. Sebab siapa yang berangkat haji tapi dengan menggunakan dana yang bermasalah, harta yang haram, jangan tanya apakah nanti mabrur ataukah tidak. Terlalu jauh pertanyaan itu. Belum tentu hajimu diterima. Dan bahkan belum tentu hajimu sah. Disebabkan karena dia melakukannya dengan cara yang terlarang. Termasuk diantaranya, Pak, model tipu-tipu yang sering dilakukan oleh sebagian orang. Sebelum ditertibkan, ada banyak sekali orang yang berangkat dengan visa ziarah. Informasinya, Pak, kalau sudah berurusan dengan visa ziarah, kok dia datang ke tanah suci, begitu landing Jeddah, sudah harus siaga untuk bawa sogok. Sehingga pakai suap dulu, pakai sogok dulu. Karena nggak normal, setiap nggak normal kok berhasil, bisa dipastikan di balik itu pasti ada sesuatu yang terlarang yang dilakukan. Entah sogok, entah apa dan sebagainya. Makanya kita ngasih peringatan serius ya untuk teman-teman yang berangkat haji tapi dengan cara yang tidak normal apapun itu. Baik dengan cara membeli kuota yang seharusnya nggak boleh dibeli, atau dengan cara dia main sogok, atau dengan cara visa yang sebenarnya itu bukan visa haji tapi dipakai untuk haji, dan itu manipulasi dan penipuan. Nggak punya tasrih haji tapi dia berangkat haji, padahal ada banyak sekali peringatan yang diberikan oleh pemerintah. La hajja bila tasrih. Baliho-baliho itu banyak, Pak, di sana, Pak. Peringatan gede sekali, Pak. La hajja bila tasrih, la hajja bila tasrih. Nggak boleh haji tanpa tasrih. Tidak hanya peringatan bagi orang luar, termasuk orang Mekah sendiri. Nggak boleh berangkat haji tanpa tasrih. Karena tujuannya adalah untuk ketertiban. Arafah itu tempatnya terbatas. Musdalifah itu tempatnya terbatas. Mina juga tempatnya terbatas. Kalau bebas untuk bludas-bludus melbu metu, semua. Sehingga tolong patuhi aturan semacam ini. Anda jangan berpikir, loh haji itu kan undangan Allah, Pak, berarti kita bebas datang. Memang betul itu adalah undangan Allah, tapi untuk bisa datang ada aturannya. Dan mengikuti aturan bagian dari bentuk mengagungkan aturan Allah Subhanahu wa taala atau syiar agama Allah taala. Wallahu a'lam. Kita adzan terus. Lanjut. Baik, kita akan dengarkan adzan isya terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita akan lanjutkan untuk materi berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berikutnya kita mau bahas sedikit tentang orang yang punya kemampuan tapi dia nggak mau haji. Allah Subhanahu wa taala jadikan haji ini sebagai ibadah di mana syarat wajibnya adalah adanya kemampuan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi manusia wajib bagi mereka untuk berhaji ke Baitullah murni untuk Allah, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang punya kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Istita'a ilaihi sabila, kata Nabi SAW, beliau menafsirkan ar-rahilatu wazzad. Dia punya kendaraan untuk berangkat. Dan yang kedua adalah azad, dia punya bekal untuk berangkat. Tayyib. Selanjutnya, ketika ada orang yang dalam posisi dia tidak mampu, pertanyaannya, apakah dia wajib untuk jadi orang yang kaya agar dia bisa mendapatkan kewajiban haji? Saya ulangi ya. Apakah orang itu wajib kaya biar dia bisa zakat? Apakah orang itu wajib kaya agar dia bisa haji? Ya atau tidak? Tidak. Atau wajib? Tidak wajib. Kenapa enggak wajib? Nah, disinilah ada dua syarat yang perlu dibedakan. Ada namanya syarat sah dan ada namanya syarat wajib. Syarat sah itu apa? Sesuatu yang harus diupayakan oleh manusia sebelum dia melakukan amalan tertentu agar status amalan itu bernilai sah. Namanya apa? Syarat sah. Yang kedua, ada syarat wajib. Apa itu syarat wajib? Kondisi yang apabila dialami oleh seseorang, maka dia berkewajiban untuk melakukan amal tertentu. Bisa dibedakan? Baik. Ada hadiahnya enggak? Bisa diulangi, Pak. Apa bedanya syarat sah dan syarat wajib? Ya. Kalau sah diupayakan, kalau syarat wajib harus berangkat. Baik. Saya ulangi ya. Syarat sah adalah atau syarat sah adalah sesuatu yang harus diupayakan oleh hamba sebelum melakukan amal tertentu agar amalnya bernilai sah. Contoh, dalam sholat di antara syarat sahnya adalah bersuci. Berarti bersuci ini harus diupayakan enggak? Harus diupayakan. Sehingga kalau dia tidak mau bersuci tapi nekat sholat, sholatnya batal. Maka orang yang bisa beli air untuk wudhu, dia tidak boleh tayamum karena memungkinkan bagi dia untuk wudhu dengan beli air. Sehingga nggak boleh asal tayamum saja setiap dia ada di atas kendaraan, padahal memungkinkan bagi dia untuk wudhu. Karena di antara syarat sah sholat adalah bersuci, dan bersuci itu ada urutannya. Harus menggunakan air, jika tidak ada air baru menggunakan badalnya yaitu penggantinya dengan cara tayamum. Sudah? Yang kedua syarat wajib. Apa itu syarat wajib? Kondisi yang jika ada pada diri seseorang maka dia berkewajiban untuk melakukan amal tertentu. Sudah? Kondisi yang jika ada pada diri seseorang maka dia berkewajiban untuk melakukan amal tertentu. Baik. Dari dua ini, antara syarat sah dan syarat wajib, mana yang berada di kemampuan manusia? Mana yang bisa diupayakan oleh manusia? Syarat. Kalau syarat wajib itu di luar kemampuan manusia. Contoh ya, ada anak kecil
yang belum balik, misalnya usianya 13 tahun atau 14 tahun, laki-laki. Terus kita tanya sama dia, kamu udah balik belum? Belum. Loh, besok sudah Ramadan loh. Masa hari ini kok belum balik? Besok Ramadan. Besok kalau kau balik nanti malam, berarti kau wajib puasa Ramadan. Karena hari ini kau belum balik, kau belum memenuhi syarat wajib. Nah, terus gimana caranya? Nanti datang ke rumah, tak ajari biar cepat balik. Boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena balik ini di luar kemampuan, di luar kendali manusia. Maka untuk urusan ini manusia tidak wajib mengupayakannya. Karena itulah ketika seseorang belum bisa berhaji, belum bisa zakat, karena dia tidak mampu secara materi, apakah dia wajib untuk kaya biar bisa haji dan bisa zakat? Tidak. Di sini masuk kaidah ma la yatimul wujubu illa bihi fa huwa laysa biwajib. Apabila ada satu amalan tidak bisa terlaksana disebabkan karena orang itu tidak memiliki sebabnya, maka mewujudkan sebab tadi tidak wajib. Yang kedua, syarat sah. Ini di bawah kendali kemampuan manusia, di mana orang harus mengupayakan itu. Kalau tidak, ibadahnya batal, tidak sah. Nah, ini masuk kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Jika ada sebuah kewajiban tidak bisa terlaksana kecuali dengan melaksanakan kegiatan tertentu, maka kegiatan itu hukumnya wajib. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Sekarang kita beralih kepada orang yang sudah memiliki syarat wajib. Dia punya kemampuan. Secara fisik mampu, materi mampu. Tapi tidak mau daftar haji. Tidak mau berangkat haji. Apa ancamannya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Wajib bagi manusia untuk berhaji untuk Allah, bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Lalu Allah menegaskan, siapa yang kufur, sesungguhnya Allah maha kaya dari seluruh alam. Apa sih yang dimaksud ghaniyun anil alamin? Allah tidak butuh seluruh alam. Mana Allah tidak butuh seluruh alam, Pak? Hambanya mau taat, mau maksiat, Allah nggak butuh. Kau mau haji nggak haji, Allah nggak butuh. Konteks dari ayat ini itu sebenarnya berkaitan dengan kondisi Yahudi dan Nasrani. Saat Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk berhaji, mereka mengaku sebagai penganut Ibrahim. Mereka mengaku sebagai penerus ajaran Ibrahim. Lalu Allah perintahkan mereka untuk haji. Tapi mereka tidak mau berhaji dan menolak kewajiban haji. Lalu Allah katakan, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Siapa yang kufur maksudnya adalah tidak mau mengakui kewajiban haji, Allah enggak butuh kalian. Apakah kuasa Allah menjadi berkurang gara-gara kota Mekah tidak dikunjungi orang? Tidak. Apakah kekayaan Allah menjadi berkurang gara-gara tidak ada orang yang mau tawaf di Ka'bah? Tidak. Allah tetap maha kaya, maha kuasa, walaupun seluruh umat manusia tidak ada yang mau tawaf di Ka'bah. Pak, katanya gini Pak, kalau di muka bumi ini tidak ada yang tawaf, maka bumi akan berhenti berotasi. Pernah dengar kayak gitu? Ya, pernah. Jadi ada yang bilang, jika di muka bumi ini tidak ada orang yang tawaf di Ka'bah, maka bumi ini akan berhenti berotasi. Nah, ini sebenarnya kritikan yang disampaikan oleh pemerintah Saudi yang sempat menutup Masjidil Haram pada waktu pandemi sehingga siapapun dilarang untuk tawaf. Wah, itu banyak sekali kritikan. Nanti kalau dilarang tawaf, bumi ini berhenti berotasi. Karena tidak ada orang yang tawaf. Kita sampaikan, Mas, tolong lihat siaran live itu Mas, di kota Mekah. Setiap hari 5 kali tidak boleh ada orang yang tawaf. Pas kapan? Waktu sholat. Waktu sholat itu tidak boleh ada orang yang tawaf. Setiap hari 5 kali. Berhenti berotasi enggak?
Nggak terasa ya Pak Ustaz. Karena kan cuma sebentar. Masya Allah, ini ada-ada saja ya. Nah, mitos-mitos seperti ini tersebar di masyarakat. Dan itu adalah mitos yang salah, nggak benar ya. Karena rotasi bumi dengan tawaf nggak ada hubungannya. Namun bagi mereka yang tidak mau mengagungkan Baitullah, menolak kewajiban haji, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Siapa yang kufur, Allah nggak butuh seluruh alam. Ibnu Katsir mengatakan, qaulullah ta'ala, firman Allah Ta'ala, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Siapa yang kufur, sesungguhnya Allah tidak butuh seluruh alam. Kata Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya, ai wa man jahada faridatal haji. Siapa yang tidak mau mengakui kewajiban haji, faqad kafara wallahu ghaniyun anhu, maka dia kafir dan Allah tidak butuh terhadap dia. Wa qala Al-Qasimi, kata Al-Qasimi mengenai makna firman Allah ini, imma musta'nafun liwa'idin man kafara bihi, ay la ta'allaqa lahu bima qabla, wa imma annahu muta'alliqun bihi wa muntazimun ma'ahu wa huwa adharu wa ablag. Penyebutan wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin bisa jadi ini adalah kalimat baru yang tidak ada hubungannya dengan kalimat depannya. Atau bisa jadi ini masih berkaitan dengan kalimat depannya. Allah perintahkan haji. Siapa yang kufur, Allah nggak butuh seluruh alam. Dan kata Al-Qasimi, makna yang kedua ini yang lebih mendekati. Sehingga di sini ada ancaman, siapa yang mampu, sementara dia tidak mau haji, bisa jadi sampai pada tingkatan keluar dari Islam. Karena itu ada sebuah hadis, tapi hadis ini dinilai oleh para ulama sebagai hadis yang dhaif jiddan, sangat lemah sekali. Hadis itu menyebutkan, man malaka zadan warahilatan tablughuhu ilal bait. Siapa yang punya bekal dan kendaraan yang bisa mengantarkannya ke Ka'bah, walam yahuj, tapi dia tidak mau haji, fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan, mati saja jadi Yahudi atau Nasrani. Mati saja jadi Yahudi atau Nasrani. Wa dzalika anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, kemudian disebutkan surat Ali Imran ayat 97 tadi. Dan hadis ini disepakati oleh para ulama sebagai hadis yang dhaif jiddan, sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai dalil. Namun ada riwayat yang sahih. Kata Ibnu Katsir, isnadu sahihin ila Umar, ada riwayat yang sahih sampai Umar, diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Bakar Al-Ismaili. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man ataqa al-hajja, siapa yang punya kemampuan untuk berhaji, falam yahujja, tapi dia tidak mau berhaji, fasawaun alaihi mata yahudiyan au nasraniyan, sama saja mau mati Yahudi atau Nasrani. Artinya apa? Ini adalah hardikan yang sangat keras. Ini adalah ancaman yang sangat keras yang diberikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Mereka yang punya kemampuan tapi tidak mau haji disamakan seperti Yahudi dan Nasrani. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mempertahankan niat kita sehingga keinginan untuk beramal saleh dalam bentuk berhaji tidak pernah berubah. Wa ma baddalu tabdila, tidak pernah berubah dari hati kita. Yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa berangkat ke tanah suci, baik dalam rangka umrah maupun haji. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barangkali ada jemaah ingin bertanya, kami persilakan. 3 orang dulu. Baik, 1. Ada mic belakang panitia? Ada. Ada mic 1.
Tolong mic satu. Sebentar. Mic satunya. Tadi yang angkat tangan, Pak. Itu yang Siapa yang megang mic, dia yang bisa bertanya. Ustaz ingin bertanya, misalkan ada orang tua yang menuju haji, kemudian beliau meninggal gitu. Kemudian anaknya banyak, anak yang pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga laki-laki, keempat perempuan. Nah, siapakah yang berhak berangkat untuk mewarisi haji tersebut? Ada berapa kuota? 1 atau 2? 1. Tapi anaknya 4. Baik. Kalau kondisinya seperti ini, kuotanya cuma 1, tapi anaknya ada 4. Siapa yang paling berhak? Jawabannya yang paling berhak adalah ahli waris. Nah, semuanya kan ahli waris, Pak. Karena semuanya ahli waris, maka nanti ditentukan berdasarkan kesepakatan. Misalnya, ya sudah, ini karena yang paling mampu adalah si A, sehingga nanti ketika kuotanya datang dia bisa melunasi lebih cepat, silakan si A untuk maju. Tapi kewajiban si A nanti harus bayari saudaranya. Dia harus memberikan kompensasi kepada saudaranya. 25 juta dibagi berempat, pakai kaidah waris 2:1. Laki-lakinya berapa tadi? 1. Perempuannya 3, berarti 25 dibagi 5. Yang laki-laki dihitung 2 ya. Yang perempuannya dihitung 1. 1 kali 3, 2 kali 1. Totalnya 5. Ya? 25 dibagi 5. Ketemunya berapa? 5 juta. Maka kalau misalnya yang berangkatnya yang laki-laki, dia harus bayari 5 juta ke semua saudarinya. 5 juta, 5 juta. Ini warisan dari biaya kuota haji yang sudah didaftarkan oleh ibu. Selanjutnya kuota ini jadi milik saya. Nanti kalau ada panggilannya saya akan haji atas asas kesepakatan. Wallahu a'lam. Silakan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, udah daftar haji, tapi kesempatan untuk hajinya masih lama, mungkin terlalu tua gitu kan. Nah, kemudian diambil, digantikan ke umrohnya di 10 hari bulan Ramadan yang pahalanya sama dengan haji. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Apakah masih lebih baik dibiarkan menunggu sampai akhirnya tidak haji, tidak umroh, ya, hanya tercatat haji saja. Diambil untuk umroh, tapi pahalanya sama dengan haji, gitu. Gimana itu Ustaz? Silakan. Terima kasih. Masya Allah. Trik untuk bisa dapat pahala. Baik. Ada seorang sahabat Ansar, sahabat wanita yang didatangi oleh Nabi SAW. Kenapa kamu tidak ikut haji bersama kami? Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, innalana nadihan. Kami itu cuma punya 2 onta. Yang satu dipakai oleh ayah dan anaknya untuk berangkat haji kemarin bersama Anda. Yang satu dipakai untuk ngairi sawah, ngairi kebun. Sehingga kami tidak bisa berangkat. Istrinya nggak bisa berangkat. Bapaknya, suaminya, sama anaknya bisa berangkat. Kemudian Nabi SAW setelah mendapatkan penjelasan ini, beliau memberikan toleransi dan menerima alasan itu. Lalu beliau mengatakan, فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّهُ مَنِ اِعْتَمَرَ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي. Kalau nanti datang bulan Ramadan, lakukanlah umroh. Karena siapa yang umroh di bulan Ramadan, nilainya sama seperti haji bersamaku. Berkaitan dengan hadis ini ada 3 pendapat ulama. Pendapat yang pertama, keutamaan ini hanya berlaku bagi wanita itu, sehingga tidak berlaku bagi yang lain. Dan di antara yang berpendapat demikian adalah Tawus bin Kaisan. Beliau mengatakan bahwa ini kekhususan karena orang ini menyampaikan uzur sebab dia tidak bisa berangkat bersama Nabi SAW ketika haji. Maka dia dikasih kelonggaran, silahkan kau berangkat umroh bulan Ramadan, nilainya sama seperti haji bersamaku.
Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa siapa yang punya niat haji dan niatnya itu belum hilang, tapi tidak kesampaian karena masalah udzur tertentu, kemudian dia umroh di bulan Ramadan, maka amal dua gabungan ini, niat haji belum kesampaian, umroh Ramadan, jadilah dapat pahala haji bersama Nabi SAW. Jadi syaratnya harus dua ini ya. Sudah punya niat, belum kesampaian karena ada faktor tertentu, lalu dia tambahkan dengan amal umroh, sehingga semangat umroh dia di bulan Ramadan tadi, karena dia nggak bisa haji, maka nilainya sama seperti haji bersama Nabi SAW. Kalau kita pakai pendapat yang kedua ini, dan ini pendapat ini pernah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, kalau kita pakai pendapat yang kedua ini, berarti ya untuk bisa dapat pahala haji bersama Nabi, daftar haji dulu. Lama masa nunggu gak kesampaian, lalu sudah tak umroh Ramadan, barulah dia dapat. Bapak jangan batalkan, agar nanti bisa umroh di bulan Ramadan, dapat pahala haji bersama Nabi SAW. Pendapat yang ketiga, ini berlaku mutlak bagi siapapun yang umroh di bulan Ramadan, tidak harus 10 terakhir, tanggal berapapun yang penting dari mulai 1 sampai akhir Ramadan, maka dia bisa mendapatkan pahala haji. Dan ini pendapat jumhur ulama. Nah, kalau kita pakai pendapat jumhur, maka tidak disyaratkan harus daftar haji dulu, tidak disyaratkan kondisinya seperti wanita tadi. Yang penting pokoknya dia umrah di bulan Ramadan, dia bisa mendapatkan pahala haji. Selanjutnya, bagaimana kalau misalnya dananya terbatas? Yang bisa dilakukan adalah membatalkan porsi hajinya, sehingga uangnya dikembalikan, lalu dia bisa berangkat umroh. Wallahu alam, kalau memang kondisinya demikian, mengingat keterbatasan waktu, dia mungkin sudah senior ya, dari sisi usia sudah 60-an ke atas, sementara antriannya ketika dicek di aplikasi masih 20 tahun tidak bergerak, sehingga makan kadang bergeraknya malah menjauh, bukan mendekat. Seperti kasus kemarin ya, gara-gara korupsi kuota haji, banyak yang mendapatkan dampak buruknya, terlempar menjauh, akhirnya dia nggak bisa berangkat. Lalu gimana kalau kondisinya seperti ini? Wallahu alam, kalau memang kondisinya demikian, bisa dia batalkan tadi, kemudian dia berangkat umrah dengan komitmen, kalau nanti akan Allah berikan kepadaku harta yang cukup untuk daftar ulang, maka dia daftar ulang. Semoga kondisi ini menyebabkan dia wa ma baddalu tabdila, tidak pernah mengubah niatnya. Wallahu a'lam. Hadiah. Baik. Hadiah yang pertama, fikih korban. Insyaallah ini akan dibedah di Masjid An-Nafi Dago hari Sabtu besok ya. Hari Sabtu duha. Ada yang mau datang? Enggak ada? Ya sudah, enggak jadi. Yang mau datang angkat tangan. Oh, Bapak yang angkat tangan duluan. Insyaallah. Mohon maaf Pak, dapat tadi. Keduluan beliau. Pertanyaannya, apa bedanya syarat sah dan syarat wajib? Siapa yang angkat tangan duluan tadi? Bapak sudah dapat hadiah? Yang ini, silakan. Syarat sah adalah baca, baca, silakan baca catatan. Syarat sah adalah sesuatu yang harus diupayakan manusia sebelum beramal agar sah amal. Kalau syarat wajib? Syarat wajib sesuatu yang kondisi yang apabila dialami seseorang maka wajibnya sah. Benar jamaah? Benar, alhamdulillah. Baik. Selanjutnya, sebutkan satu contoh syarat sah haji. Syarat sah haji.
Wukuf di Arafah itu rukun. Sebutkan syarat sah haji. Mampu secara fisik dan harta itu syarat wajib. Sebutkan syarat sah haji. Mengupayakan maksudnya? Kalau nggak diupayakan nggak sah. Muslim. Orang kafir haji kan nggak sah ya. Alhamdulillah. Sudah cukup? Baik, demikian. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.